Bali merupakan daerah yang berisi dengan berbagai keberagaman yang tiada tara, dimulai dari makanannya yang khas sampai desa-desanya yang unik. Salah satunya ialah Desa Tuka yang terletak di Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Tuka mungkin terlihat seperti desa biasa jika dilihat dari covernya. Namun desa ini memiliki penduduk yang mayoritasnya memeluk agama Katolik. Padahal Bali terkenal dengan julukan Pulau Seribu Pura yang menunjukkan bahwa Bali didominasi oleh umat Hindu. The Bethlehem of Bali, sebuah titel yang melekat dengan Desa Tuka. Titel ini memiliki arti bahwa Desa Tuka adalah jalur pembuka kedatangan Yesus untuk menyebarkan ajaran agama Katolik di Bali. Sejak bertahun-tahun silam, Tuka kukuh berdiri sendiri, menjadi desa yang adat yang memiliki daerah wilayah sempit dan memiliki kahyangan tiga tersendiri. Lantas, bagaimanakah sejarah Desa Tuka hingga menjadi desa penyebar agama Katolik pertama di Bali? Desa Tuka dengan 1001 keunikannya yang dapat memanjakan mata para pengunjungnya. Tuka, nama yang unik bukan? Namun, jika kita cari dalam kamus bahasa Bali sendiri, kata Tuka tidak dapat kita jumpai. Sebenarnya, dari manakah kata Tuka berasal? Perkenalkan, nama Bapak Gede Dodi Budiarte. Bapak terlahir di Desa Tuke ini di tanggal 18 Juni tahun 1986. Bapak pemeluk agama Hindu dan saat ini Bapak bekerja sebagai sekretaris Desa LPD Desa Datuke, dan di tahun ini pertanggal 5 April 2023 ini Bapak juga sebagai sekretaris Desa Adat di Tuke ini. Oke. Kalau kehidupan pribadi sebagai pemeluk agama Hindu, di mana wilayah ini di Tuke ini adalah memang mayoritasnya adalah Katolik, saya sangat bangga. Karena apa? Sebagai pemeluk agama Hindu di sini tidak kita diminoritaskan di sini. Jadi kita diberikan ruang yang sangat luas, dan kita selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan baik yang ada di sekolah, di gereja, itu kita selalu dilibatkan. Perbedaan Desa Datuke ataukah Desa Tuke ini dengan desa yang lain yang ada di Bali, bahkan mungkin di Indonesia, adalah Desa Tuke merupakan mungkin satu-satunya desa di mana desa asli Hindu itu yang memang mayoritas adalah Katolik. Tetapi di Tuke ini yang disanjung oleh masyarakat luas adalah toleransi umat beragamanya. Ya, jadi itu nilai plusnya. Dan di sini pun umat Katolik yang ada di Tuke ini adalah Katolik, ya bisa kita bilang Katolik Bali ya. Jadi nuansanya tidak terlalu berbeda. Jadi adat-adat Bali yang kami pakai di Hindu juga dipakai di Katolik. Dari 37 tahun saya tinggal di sini sejak saya lahir. Yang paling menarik, yang paling saya sukai hidup di sini adalah tidak adanya perbedaan antara kami di umat Hindu dengan teman-teman yang mayoritas Katolik, dan juga yang mungkin ada minoritas yang Muslim, dan juga ada yang Kristen Protestan. Jadi ditinggal di Tuke ini, satu, di sini sangat aman. Yang kedua, toleransi umat beragamanya sangat tinggi. Yang ketiga, tidak ada sekat, baik itu dalam kegiatan pendidikan, baik dalam kegiatan beragama, beradat, dan juga kematian. Terutama di kematian, di situ kelihatan sekali kekompakan kami di sini. Dan di Desa Adat Tuke pun, yang memang desa adat adalah basisnya Hindu, itu memang saling support dengan pihak paroki, dengan pihak semuanya begitu. Oke. Kalau hal yang dari tidak mungkin kurang Bapak sukai gitu. Kalau yang mungkin kurang disukai apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, sampai nggak ada. Itu pun paling 1% lah dari 100% yang ada. Oke. Ya, gereja yang pertama kali di Bali, entah itu Protestan itu entah Katolik, pokoknya gereja pertama di Bali. Itulah alasan Rombongan Haji Krishna menyebut Tuke sebagai the Bethlehem of Bali. Maksudnya Bethlehem of Bali adalah pertama kalinya lahirnya itu gereja.
museum itu namanya Widya Wahana. Wahana itu artinya tempat, Widya itu artinya ilmu, itu artinya tempat ilmu pengetahuan. Almarhum Pastor Norbertus Shadegg SPD, beliau berasal dari Minnesota, Amerika Serikat. Beliau akhirnya menjadi seorang Indonesia WNI. Nah, itu dibangun pada tahun 1981. Dan buku-buku kuno. Nah, salah satunya adalah informasi tentang Eke Dasarudraja, upacara di Besakti yang pada tahun 1970. Nah, upacara sekitar itu yang detail sekali sampai mantra yang diucapkan oleh para pedana di Besakti waktu itu pada ada. Karena memang Pastor Shadegg ini dekat sekali dengan hampir semua griya yang ada di Bali. Beliau membangun hubungan yang sangat bagus antara Katolik dan Hindu di Bali. Dulu tidak Katolik, dulu Hindu semua. Semua klan yang ada di sini, klan itu golongan keluarga itu dari Bendesa Manikmas, yaitu keturunan dari Danyang Wirate itu. Bahwa tempat ini juga dijadikan tempat untuk meneroboskan ajaran Katolik ke Bali. Itu juga sangat mungkin wahyu dari Tuhan, seperti itu. Itu yang Bapak teliti. Nah, tepatnya pada tanggal 11 November 1931 ada 12 orang Bali pertama yang dipermandikan menjadi Kristen Protestan, Kemah Injil. Itu yang pertama. 2 orang dari 12 orang itu adalah orang Tuke. Kedua orang ini adalah keturunan Bendesa Manikmas yang memang benar-benar selalu, bahasa saya, tergila-gila gitu, mencari pembuktian tentang Tuhan. 2 orang inilah yang akhirnya dikirim belajar ke Makassar khusus studi untuk menjadi penginjil. Tapi penginjil Kristen Protestan Kemah Injil, itu aliran Protestan yang keras sekali. Mereka sepulang dari Makassar, salah satu dari 2 orang ini diberi tugas untuk menjadi penginjil di daerah sini, yaitu di Made Bernong. Yang satunya diberi tugas di Gumre. Lalu mereka kan semua menyebarkan. Jadilah mereka Kristen Protestan, Kemah Injil dulu. Tapi mereka menghadapi begitu banyak tantangan dari pihak Hindu, sampai mereka tidak diizinkan menguburkan mayat di pekuburan besar. Salah satunya, kalau tidak salah, ada 10 jenis hukuman yang ada, tapi Bapak lupa, ada catatan Bapak. Nah, kemudian pada tahun 1934, penginjil dari Singapura itu ditangkap oleh Belanda dan diekstradisi keluar dari Bali, lalu beliau ke Surabaya, dan dari Surabaya akhirnya kembali ke Singapura. Nah, si umat yang sisa ini seperti anak ayam kehilangan induk, bingung karena kehilangan pemimpin, sosok pemimpin. Padahal mereka sudah membangun tempat ibadah kecil dekat pohon asam itu juga. Nah, inilah yang sering Om katakan, Bapak katakan, kaitan antara pohon asam ketika sebelumnya berhubungan erat dengan misionaris Hindu yang pertama. Ternyata di bawah pohon asam itu dibangun gereja kecil dulu dari pohon pinang dengan dinding dari kelangsang, tahu kelangsang? Anyaman daun kelapa dan atap daun kelapa. Itu juga di situ. Maka ada kaitan, sepertinya ada kaitan wahyu. Itulah. Akhirnya pada tahun
umat ini sebentar, umat ini tetap bertahan kuat sekali, dan yang di Buduk banyak beralih kembali ke itu, yang di daerah Abian Base dan Unta-Unta dia mencari pemimpin lain. Gereja Katolik Tritunggal Maha Kudus merupakan gereja Katolik pertama yang lahir di Pulau Bali. Gereja ini sangat kental dengan nuansa Bali. Hal ini dapat diamati dari struktur bangunannya yang serupa dengan struktur pura. Di area luar gereja pun terdapat banyak ukiran khas Bali, serta altarnya menggunakan aksara Bali. Terletak di Pulau Bali, tentu membuat Desa Tuke tak luput dari akulturasi. Selama membangun peradaban dan menyesuaikan diri di tengah lingkungan yang didominasi oleh umat Hindu selama bertahun-tahun, kini ada banyak akulturasi unik yang dapat kita jumpai di Desa Tuke. Sebagai contohnya adalah misa dengan berbahasa Bali saat hari raya Natal atau Paskah. Umat akan menggunakan pakaian adat Bali serta di sekitar gereja akan dipasangi dengan penjor. Menarik bukan? Di dalam museum terdapat berbagai banyak macam lukisan yang memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Lukisan-lukisan ini merupakan gabungan dari adat Bali dan agama Katolik. Lukisan ini memiliki arti dan makna yang berbeda-beda. Misalnya ditanya kenapa bisa kayak bangga lah ya, bisa di gereja di sini, karena kayak gimana ya, pasti dong bangga ya punya gereja yang banyak banget sejarahnya. Jadi kayak dari aku udah dibaptis, aku udah di sini, jadi kayak terus kakekku juga pernah jadi romo di sini. Jadi kayak bangga meneruskan melayani Tuhan di sini gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bangga banget, kayak siapa sih yang nggak bangga punya gereja yang unik banget, beda dari gereja yang lain. Jadi aku di sini jadi yang bertugas melayani. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang kalau kalian perhatiin, kalau ada anak-anak yang dampingin Romo itu aku yang ngajarin, kayak aku yang ngarah-ngarahin di balik layar kayak gitu. Terus di sini tuh kan ada beberapa organisasi juga, ada OMK, Miss Dinar, di OMK juga aku termasuk juga. Jadi kalau misalnya ada pelayanan kayak saling sharing atau kerjasama bareng antar gereja, pasti aku ada terlibat.
ya. Nggak pakai